Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang pengertian tafsir, pengertian takwil, dan perbedaan antara tafsir dan takwil. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang keutamaan ilmu tafsir, kemudian syarat dan adab mufassir, pengertian terjemah, macam-macam terjemah, dan yang terakhir kalian akan belajar tentang perbedaan tafsir dan terjemah. Baik, silahkan simak materi berikut ini dengan baik ya. Keutamaan ilmu tafsir. Salah seorang ulama ahli tafsir bernama Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwasanya ilmu manusia yang paling mulia adalah tafsir Al-Quran. Ini dikarenakan karena kemuliaan suatu produk itu tergantung pada kemuliaan objeknya. Seperti halnya perumpamaan tukang emas dan tukang kulit. Tukang emas dan tukang kulit jika kita bandingkan secara materi, maka akan lebih mulia tukang emas. Karena apa? Karena objek yang dikerjakan, yang dihasilkan, dan yang diproduksi oleh tukang emas adalah salah satu batu mulia yang memiliki harga yang fantastis. Akan lebih mulia jika dibandingkan dengan tukang kulit. Demikian juga dengan Al-Quran. Ketika kita mengkaji Al-Quran yang merupakan kalam Allah, maka apa yang kita kaji, kegiatannya, ilmunya, semuanya mulia karena terpengaruh karena kemuliaan Al-Quran. Nah, setidaknya ada 3 alasan mengapa ilmu tafsir itu mulia. Dari sisi objeknya, yang pertama, karena objek dari ilmu tafsir adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber dari semua hikmah dan semua keutamaan. Di dalam Al-Qur'an mengandung berita umat terdahulu dan berita yang akan datang, berisi hukum-hukum, tidak membosankan walaupun diulang-ulang, dan banyak keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Kedua, dari sisi tujuannya, tujuan ilmu tafsir adalah agar kita dapat memahami isinya dan kemudian dapat berpegang teguh terhadap janji, sekaligus ikrar kita kepada Allah untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Yang ketiga, dari sisi urgensinya, penting tidaknya, karena setiap kesempurnaan baik agama ataupun dunia yang cepat ataupun lambat membutuhkan ilmu-ilmu syariat dan pengetahuan agama. Nah, semua itu, ilmu tersebut itu bergantung pada pengetahuan tentang kitab Al-Quran. Oleh karena itu, dari sisi objek, tujuan, dan urgensi, ilmu tafsir memiliki kemuliaan di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun syarat dan adab mufassir. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya tafsir Al-Quran adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia atau para mufassirnya. Nah, karena tingkat kemampuan manusia itu berbeda-beda, sehingga hasil yang didapatkan dari sebuah pemahaman Al-Quran pun berbeda-beda. Keberadaan mufassir pada sebuah lingkungan dan latar belakang dirinya juga akan sangat mempengaruhinya dalam memahami makna yang dikandung oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu, syarat-syarat menjadi mufassir inilah yang akan menentukan apakah hasil pemahamannya dan makna yang diberikan akan diterima ataupun ditolak. Kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, maka hasil tafsirnya akan diterima. Sebaliknya, jika tidak memenuhi, maka akan ditolak. Seseorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi mufassir atau akan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran harus memperhatikan syarat-syaratnya agar apa yang dia lakukan mendapatkan hasil yang terbaik dan diterima oleh masyarakat. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. 5 diantaranya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam dirinya, sedangkan 4 yang lainnya secara teknis adalah syarat teknis yang hendak dilakukan ketika menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, akidah yang sholih. Nah, yang kedua, terlepas dari hawa nafsu. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran karena ada unsur politik. Karena membela partai tertentu, maka hasil penafsirannya cenderung membela salah satu gerakan tertentu tidak diperbolehkan, atau karena materi duniawi tidak diperbolehkan.
Yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang ilmu tersebut. Yang keempat, menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran seperti ilmu qiraat, ilmu munasabah, makiyah madaniyah, am dan khos, mutlak muqayyad, dan yang lainnya, aksamul Quran, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ketelitian dan kedalaman pemahaman ketika menyimpulkan makna sehingga penafsiran yang dihasilkan itu sesuai dengan nas-nas syara' dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, ya. Kemudian yang keempat terakhir ini adalah teknis menafsirkan Al-Quran, ya. Yang pertama yaitu memulai penafsirannya dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, mencari penafsiran dalam sunnah Rasulullah karena sunnah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalau Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, merujuk kepada pendapat-pendapat sahabat karena mereka yang menyaksikan turunnya wahyu. Yang terakhir, merujuk pada pendapat-pendapat ulama di masa tabi'in karena mereka yang menerima tafsir dari sahabat. Jadi urut, ya, dari Al-Quran kemudian turun ke hadis. Ketika hadis nggak ada, ya ke pendapat sahabat. Ketika pendapat sahabat tidak ditemukan, ya ke pendapat para tabi'in. Adapun adab-adab seorang mufassir ada 8, ada 7. Yang pertama, lurusnya niat dan tujuan, keteladanan dalam beramal, berperilaku akhlakul karimah, berani menampakkan yang hak, tawaduk dan lembut pada sesama, kesiapan dan metode penafsiran yang baik. Yang terakhir, jujur dan amanah dalam menukilkan riwayat atau khobar. Nah, sekarang pengertian terjemah. Terjemah secara bahasa itu salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan secara istilah ataupun terminologi, perilaku menerjemah berarti mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain atau memindahkan suatu perkataan dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal. Contohnya, bahasa pertama yang mau diterjemahkan adalah bahasa Arab, hubbul waton minal iman. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa kedua, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang artinya hubbul waton, cinta negara, minal iman, termasuk bagian dari iman. Itu adalah contoh simpelnya, ya. Nah, sekarang macam-macam terjemah. Di sini disebutkan ada 2 macam terjemah. Yang pertama adalah terjemah harfiah. Apa itu? Terjemah harfiah adalah memindahkan dari bahasa pertama kepada bahasa kedua, baik dalam aturan gramatikanya atau susunan kalimatnya. Bahasa singkatnya menerjemahkan plek sesuai dengan bahasa pertamanya. Kalau yang diterjemahkan bahasa Arab, ya harus sesuai dengan bahasa pertamanya, yaitu bahasa Arab. Al-Quran kalam Allah yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab, jika diterjemahkan ke bahasa lain, maka tidaklah diperbolehkan menganggap terjemah tersebut sebagai kalam Allah, karena kalam Allah hanya menggunakan bahasa Arab, dan letak ijazul Quran ada pada bahasa Arab, bukan pada terjemah. Contohnya, terjemah harfiah adalah ketika kita menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau ayat di bawah ini, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ketika kita terjemahkan, maka inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutu itu melapangkan ar-rizqa, rizqi, liman kepada setiap orang, yasha'u yang dikehendakinya, dan seterusnya. Adapun yang kedua, terjemah tafsiriyah adalah memindahkan dari bahasa pertama ke bahasa kedua tanpa harus terikat dengan gramatika yang ada pada bahasa pertama. Nah, ini boleh tidak sesuai plek, tapi karena ada sebab-sebab tertentu. Contohnya, Quran Surat Al-Isra ayat 29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, yang artinya wala taj'al. Nah, ini kalau diterjemahkan secara tafsiriyah maka bunyinya seperti ini, wala taj'al, dan janganlah kamu terlalu pelit, wala tabsutha kullal basti, dan jangan kamu terlalu dermawan. Nah, ini adalah terjemah tafsiriyah. Sedangkan kalau terjemah harfiahnya maka nggak cocok nanti, wala taj'al, dan janganlah jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu, dan jangan juga yang membedakan antara sebaliknya. Nah, ini kan kurang pas, makanya ada yang diperlukan adanya terjemah perpindahan tafsiriyah. bahasa dari Adapun bahasa pertama ke bahasa kedua.
bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah. Nah, sedangkan tafsir selalu ada keterkaitan dengan bahasa asalnya dan tidak mesti adanya pemindahan bahasa. Yang kedua, kalau terjemah itu tidak diperbolehkan istidrod, yaitu penguraiannya melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Jadi tidak boleh ada improvisasi, harus sesuai dengan bahasa asalnya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim harus diterjemahkan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggak boleh dengan menyebut asma Allah yang Maha, misalkan ditambahi yang Maha Pengasih di dunia maupun di akhirat, atau seperti apapun itu tidak boleh ditambahi. Adapun kalau tafsir, istidrod harus dilakukan apabila usaha menerangkan makna ayat baru dapat dicapai dengan penguraian secara meluas. Malah dianjurkan istidrod kalau tafsir ya. Kemudian yang ketiga, dituntut terpenuhnya semua makna dan maksud yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan. Sedangkan tafsir adanya usaha menerangkan masalah, baik keterangan itu secara ijmali atau global maupun secara tafsili atau terperinci. Yang keempat, penerjemah diakui sudah melakukan penerjemahan jika ia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa terjemah. Simple. Akan tapi tafsir, seorang penafsir akan mendapatkan pengakuan ketika hasil yang ditafsirkan itu sepaham dengan yang membaca hasil penafsiran. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Anda simak contoh tafsir berikut ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini ada di Quran surat Al-An'am. Ini contoh tafsir ya. Nah, di sini Anda perhatikan yang ada di dalam kurung bidzulmin ditafsirkan, bukan diterjemahkan ya, diterjemahkan ai asyirku. Jadi kedzaliman yang dimaksud di sini adalah syirik ya. Kemudian juga Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, meskipun beda dengan ayat yang pertama Quran surat, tapi di sini yang dijelaskan adalah Lailatul Qadr. Lailatul Qadri ini di sini apa sih? Yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ditafsirkan di ayat selanjutnya bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah contoh tafsir Al-Qur'an bil Qur'an ya. Kemudian contoh yang ketiga sama halnya dengan contoh yang kedua. Wa ma adraka mat-thariq. At-thariq itu apa? An-najmus tsaqib. Di sini dijelaskan yaitu bintang ya. Kemudian ayat keempat. Laqad ini hampir sama dengan contoh yang pertama ya. Quran surat Yusuf ayat 7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayat. Di sini jelaskan laqad kana fi. Nah, maksudnya di sini fi Yusuf bukan dalam diri Yusuf tapi dalam cerita atau kisah Yusuf, wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya, wahum. Nah, siapa sih saudara-saudaranya? Dijelaskan atau ditafsirkan yaitu yang berjumlah 11, ahada asyar, wahum ahada asyar ya. Contoh yang terakhir yaitu ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini masih global. Yang kalau diterjemahkan maka masih menimbulkan tanda tanya, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai oleh Allah. Nah, di sini ditafsirkan siapa sih golongan yang dimurkai oleh Allah, yaitu wahum al-yahud, orang-orang ya Yahudi. Wala dan bukan ad-dallin. Nah, siapa sih orang-orang yang tersesat? Di sini diterjemahkan wahum an-nasara, orang-orang Nasrani. Ini adalah contoh tafsir. Berikutnya adalah contoh terjemah. Nah, di sini cukup jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang namanya terjemah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan seterusnya. Insyaallah mudah dipahami ya kalau terjemah ini. Nah, insyaallah sudah paham perbedaan antara terjemah dan tafsir. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.